Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Ya, ya sobat Karima, tidak salah sekali ya, pada malam hari ini diiringi hujan ya, hujan reda, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya pada malam hari ini untuk menjumpai sobat KR semuanya untuk berbicara kembali, dan kita akan ngobrol bareng salah satu teman aktivis perempuan ya, ada Mbak Palupi Pusporini ya. Ini juga bergabung dalam Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual dan juga seorang advokat ya. Siap. Mantan direkturnya ini ya, PCC Women Crisis Center, yang memang selama ini fokus atau concern pada isu-isu perempuan dan anak. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu akan membahas tentang mengawal proses hukum korban kasus MSAT untuk memperoleh keadilan. Saya sapa dulu, gimana Pak Ludi kabarnya? Baik Mbak, malam-malam hujan gitu kan, Jombang rata hujannya. Iya, hujan reda gitu ya. Terlalu di PHP-in sama hujan ya. Semoga kasus yang MSAT ini kita tidak di PHP-in ya. Semoga saja, makanya terus kita kawal ini. Terus kita kawal ya. Nah Mbak, kalau di kasus kasus MSAT ini kan sebenarnya terjadi tahun 2017 ya. Betul. Terjadi 2017, kemudian mulai dilaporkan 2019 dan panjang sampai baru ditangkap 2022 tanggal 7 bulan 7. Apa ya? Jadi tanggal cantik yang ini ya, untuk diingat sepanjang masa ini. Betul. Ya karena kenapa lama, kita semua tahu ya, karena MSAT ini adalah salah seorang anak kiai dari salah satu pondok pesantren yang cukup besar di kiai yang ada di Jombang. Nah, sebagian dari pendengar KR ini bertanya-tanya Mbak Palupi, kira-kira dulu kita bahas nih soal pra penangkapan, gimana rumitnya ini MSAT ini susah ditangkap sampai sudah ditangkap. Nah setelah itu bingung nih pendengarnya ini, kira-kira gimana ya kalau ditanya atau tidak ada yang info yang disampaikan gitu. Nah makanya malam hari ini kita akan ngobrol kira-kira sejauh ini sudah berapa sidang yang sudah dilakukan dan bagaimana prosesnya. Sampai hari ini sudah lebih 20 kali sidang ya kalau tidak salah, sekitar 22 kalau nggak salah, 20 kali sidang gitu kan. Dari awal sampai hari ini sudah banyak saksi-saksi yang dihadirkan dari kedua belah pihak, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari pihak PH-nya terdakwa. Artinya proses ini sejauh ini sudah berjalan baik secara normatif dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku gitu Mbak Nur ya. Jadi memang proses ini terus kita kawal, masyarakat juga bisa terus memantau, karena meskipun sidangnya adalah kasus sidang tertutup, kasus karena asusila ya, tetapi kita bisa melihat dari pemberitaan di media sosial, media online gitu kan, bagaimana progres penanganan kasus ini, gitu Mbak. Nah kalau dari beberapa sidang ini kira-kira ada hal-hal yang menarik apakah yang publik mungkin belum tahu ya, mungkin apakah ini sesuai dengan harapan kita semua, artinya pelaku ini memang dengan saksi-saksi, entah itu saksi atau korban ataupun saksi ahli, apakah ini ada ada titik terang atau ada penyemangat kalau kasus ini akan
kita berharap putusan atau vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa bisa memenuhi rasa keadilan bagi si korban gitu kan. Artinya di dalam berita acara yang dimiliki oleh JPU itu ada beberapa korban. Nah, hingga hari ini memang terutama kami tim kuasa hukum dan juga kawan-kawan aliansi sebagai pendamping itu memang kesulitan untuk bisa mengakses ke dalam karena memang ada banyak perlawanan gitu kan. Artinya ya kita menghormatilah proses hukum yang ada di dalam gitu kan. Tetapi dari informasi yang disampaikan ke kami dari saksi dari pihak terlapor bahwa dan juga menurut JPU yang juga memberikan keterangan di beberapa media bahwa saksi-saksi yang ada di BAP yang dibawa oleh JPU sudah sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan berita acara gitu kan. Artinya ini sudah sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Tetapi wajar ketika itu menemui kontra, ada yang kontra tentunya dari pihak si pengacara terdakwa. Ya kita maklumi lah karena memang itu hak dari si terdakwa gitu kan, dan juga memang strategi cara-cara pengacaranya untuk bisa menyajikan apa yang menurut dia itu menjadi kebenaran gitu kan. Tentunya ini menjadi hal yang wajar. Nah, apa yang terjadi di dalam tentunya juga ramai kan, semua saling mempertahankan argumennya di saksi-saksinya, bukti-buktinya di depan hakim gitu kan. Tapi kita semua berharap terutama kami ya yang aliansi dan kawan-kawan tim pengacaranya itu memang berharap kasus ini bisa diputus maksimal gitu kan, sesuai dengan harapan korban gitu kan. Ya, kalau Bapak bilang tadi tidak bisa mengakses ke dalam, maksudnya gimana? Untuk proses sidang bisa masuk untuk ikut memantau enggak? Maksudnya? Kalau dari pengalaman kami ya, terutama kawan-kawan pendamping WCC Jombang gitu kan, pengalaman sidang di PN Negeri Jombang gitu kan, kami boleh mengakses sampai ke dalam. Artinya kami melakukan pendampingan meskipun sifatnya pasif gitu, tetapi kami bisa mendampingi si korban dalam memberikan keterangan. Tetapi kali ini berbeda karena kemudian saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa semuanya sudah terlindungi LPSK. Artinya ada lembaga negara yang punya kewenangan tersendiri di bawah undang-undang LPSK. Dia punya privilege sehingga hanya LPSK yang diberikan akses oleh majelis hakim untuk bisa hadir di persidangan, masuk di dalam ruang sidang gitu kan. Karena kami pun kalau mau akses ke sana meskipun sebagai PH pasti ditolak. Berarti tidak bisa masuk ke kami terus terang kami tidak bisa masuk ke dalam gitu, tapi hanya LPSK. Beruntungnya hanya LPSK ya, ada LPSK yang mendampingi gitu. LPSK ini mungkin sebagian belum ini adalah lembaga ini ya, perlindungan saksi dan korban ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ini baru bisa masuk kalau atas permintaan korban bisa ya sebenarnya? Sebenarnya bisa, tetapi kalau memang situasi yang dimungkinkan itu justru memperkeruh keadaan gitu kan. Karena ya kita tahu lah dari awal bagaimana proses penanganan kasus ini ya, akhirnya ya sudah demi kepentingan terbaik bagi korban gitu kan, dan juga dalam hal ini LPSK punya regulasi tersendiri, dia merupakan lembaga negara yang punya kewenangan penuh terhadap saksi dan korban, artinya sudah kita pasrahkan kepada LPSK, termasuk keamanannya juga dari korban dan saksi yang lain. Memang kasus ini mendapatkan banyak perhatian ya Bapak Dewi. Yang mulai dari diperhatikan atau diperhatikan sampai semuanya perhatian gitu ya. Nah, ada yang menarik juga ya Bapak Luki, sampai sejauh ini beberapa media masih masih menggunakan term atau istilah ini adalah kasus pencabulan. Ada juga yang bilang pemerkosaan, tapi lebih banyak pencabulan. Mungkin masyarakat awam belum begitu paham ya. Kira-kira apa sih bedanya pencabulan dan pemerkosaan, dan secara hukum apa dampaknya penggunaan dua istilah yang berbeda itu? Jadi kalau berdasarkan dari dakwaan jaksa ya, jadi jaksa ini memberikan dakwaan kepada si terdakwa pasal alternatif gitu kan.
Jadi ada pasal yang terkait dengan pencabulan, ada pasal perkosaan, sampai pasal persetubuhan dengan anak yang yang dititipkan, yang dititipkan dalam hal ini dititipkan oleh guru, gitu kan, kemudian dititipkan oleh guru kan banyak, guru ngaji, guru sekolahan seperti itu, artinya ada pertanggungjawaban wali lah di bawah perwalian, gitu kan. Nah, dari tiga dakwaan ini tentunya JPU pasti sangat yakin, dan sampai hari ini JPU masih pede gitu, masih pede dari tiga pasal yang didakwakan ini ya, tentunya memenuhi unsur dari perbuatan pidana itu tadi. Tentunya ini memang butuh doa gitu. Itu tim penyemangat ya. Tapi kita memang percayakan semua pada JPU gitu kan. Selama JPU pede dan kita lihat memang JPU fokus pada pembuktian, selama ini memang JPU tidak pernah menanggapi terlalu banyak statement-statement dari pihak lawan gitu kan, kuasa hukumnya si terdakwa, karena JPU fokus pada pembuktian, dan kami salut terhadap JPU dan kami dukung penuh apa yang sudah dilakukan JPU selama ini. JPU-nya dari Jombang ya? Betul, jadi ada 10 orang dari satu tim ya, termasuk Kajati Surabaya, Jawa Timur juga menjadi salah satu timnya. Ya, itu tadi ya, jadi komplit kayaknya ya. Nah, kalau masih ada di luar sana masih banyak bunyi-bunyian, misalnya ini masih ada yang mengatakan ini adalah fitnah, itu rekayasa kasus, itu masih ada ya suara-suara seperti itu ya, Mbak Bandi? Ya, kami menyadari dan tidak mengambil pusing ya, karena memang situasi ini dipenuhi hal-hal yang di luar konteks hukum ya, baik itu politik, sosial maupun budaya. Tetapi yang pasti ketika polisi menetapkan sebagai tersangka di awal, artinya sudah memenuhi unsur pidana. Kedua, ketika JPU sudah menetapkan P21 atau siap disidangkan, artinya juga sudah siap nih berkasnya semuanya, sehingga ada sampai penangkapan, artinya sudah siap dan semua sudah ready gitu kan. Kalaupun rekayasa fitnah gitu kan, kalau dari pihaknya si terdakwa, kita tahu bahwa di dalam hukum positif kita itu ada asas praduga tak bersalah gitu kan. Kita hormati proses-proses itu, tetapi dalam hal ini kami tetap berposisi pada korban bahwa ini harus dijerat hukuman secara maksimal, karena di dalam 3 pasal yang didakwakan itu maksimalnya 12 tahun. 12 tahun penjara ya. Dan mungkin secara logika kita juga bisa mikir ya, masalah awalnya kalau kalau ini fitnah, kalau ini rekayasa, apa untungnya ya? Gitu kan? Apa untungnya buat teman-teman aliansi? Terus juga ngapain polisi repot-repot gitu kan ya, harus nangkap, karena kan seperti Mbak Palu bilang, untuk menangkap seseorang ini nggak ujuk-ujuk gitu kan, ada prosesnya, pembuktian, dan kalau nggak salah di undang-undang TPKS itu kan minimal ada 3 bukti ya Mbak Palu ya, bisa menangkap atau orang bisa menjadi terdakwa atau tersangka gitu ya. Nah, yang mau gabung Sobat R53 di live Facebook silakan ya, mungkin mau memberikan opininya, atau yang sudah di sana mau ikut nimbrung bersama kita lewat komen-komennya, silakan ya di live Facebook di KR53 Broadcast. Nah, kalau sekarang yang terakhir, sidang terakhir ini nggak tahu ya, aku dapat dari beberapa media kalau si terdakwa itu mengaku salah satunya membuat pernyataan kalau dirinya itu mursyid ya gitu ya, yang bisa menikahkan. Mursyid ini apa sih? Ini adalah kalau nggak salah ini, kalau salah dibenarkan ya mursyid ini adalah orang yang bisa menikahkan dirinya dengan siapa saja yang ia kehendaki dan tidak melanggar peraturan dan kesusilaan. Benar kan? Kalau benar begitu. Kalau pakai
redaksi mursyid yang mungkin kita perlu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Tapi apa yang dia sampaikan di dalam rekaman dan kemudian diperdengarkan di ruang sidang, dan ini sudah juga dikasih keterangan oleh JPU bahwa memang rekaman itu diperdengarkan di dalam ruang sidang, dan memang ada pengakuan si terdakwa sebagai mursyid. Kayaknya memang mursyid ini guru atau apa, saya tidak mau mengartikan karena memang saya tidak spesifik di situ ya. Tetapi dalam konteks pembuktian hari ini, bahwa yang disampaikan di dalam ruang sidang itu memang si terdakwa mengakui bahwa dia mursyid gitu kan. Artinya dia memiliki kekuasaan nih, gitu kan, memiliki kekuasaan. Kemudian di dalam barang bukti yang disampaikan di persidangan pun ada surat pemecatan, tetapi dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Beberapa korban dan saksi ini dikeluarkan dari lembaga pendidikan, di mana yang tanda tangan adalah si terdakwa. Artinya ada relasi kuasa di dalam kasus ini. Bagaimana kemudian si terdakwa ini memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk memperdaya, untuk menguasai gitu kan, dari si korban yang notabene perempuan gitu kan. Artinya di sini ada relasi yang timpang, ketidakadilan gender juga menjadi faktor gitu kan di dalam kasus. Posisinya jelas ini ya, relasi kuasanya jelas seimbang gitu ya. Sebagai santri yang kemudian dia patuh manut terhadap yang menurut dia adalah mursyid gitu kan. Kemudian anaknya kiai ternama juga gitu, sehingga sebagai santri yang dia harus patuh manut manut apa jari cek kuala gitu. Jadi yang mau nggak mau dia nggak bisa berbuat banyak. Jadi motif dalam melakukan tindak pidana asusila ini sepertinya sudah memang terbukti di persidangan gitu kan, dengan menghadirkan saksi-saksi yang lebih dari 20 orang dari kedua belah pihak, baik saksi korban, ya kemudian saksi ahli, saksi fakta dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak yang memberikan keterangan, kita pasrahkan semuanya kepada si hakim gitu kan, untuk bisa melihat secara baik gitu kan, melihat secara jernih. Artinya juga bahwa ini sudah, menurut kami bahwa ini sudah terpenuhi nih unsur-unsurnya. Gitu. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh JPU, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU sudah sesuai dengan dakwaan, dan keterangannya sudah sesuai, tidak berubah di berita acaranya. Kurang lebih begitu, Mbak. Ya, jadi prosesnya sudah sampai sejauh itu ya. Sebenarnya tadi kan kalau yang memang ini tiba-tiba memang setidaknya kan untuk paling nggak kita sudah dapat informasi langsung yang selama ini mengawal. Kalau kondisi korban sejauh ini seperti apa, Mbak Parudi? Karena kan sangat jarang ya atau mungkin korban sudah ini ya berdaya pulih gitu. Tapi kan tetap tidak berani untuk ini kan? Iya. Sejak kasus ini dilaporkan, kemudian kami melihat bahwa resiko yang dihadapi korban dan para saksi itu besar, maka kemudian kami memohon kepada LPSK untuk membuat perlindungan kepada para saksi dan para korban gitu kan. Artinya beberapa saksi dan korban ini menjadi terlindung LPSK. Artinya ada hak dan kewajiban yang didapati oleh si saksi. Hak keamanan melekat gitu kan, pengamanan melekat, kemana-mana dikawal gitu, terutama pada saat sidang. Terkait dengan psikologisnya, yang jelas memang trauma psikologis tidak melulu bisa dilihat secara fisik atau secara kasat mata gitu kan. Tapi kita perlu ada tes gitu kan, ada uji psikologi gitu kan, terutama bagaimana untuk melihat trauma-trauma yang dihadapi gitu kan, selama dia menunggu proses laporannya yang begitu panjang, kemudian bagaimana dia ditekan, banyak pressure dari sana sini, kemudian didatangi beberapa orang agar kemudian menyelesaikan persoalan ini menurut secara adat gitu.
cari keluargaan. Betul, betul. Kami tidak bisa berbuat sampai sejauh ini kalau kemudian korban tidak kuat. Artinya semua ini atas atas Semangat dari korban mau bertahan sampai sekarang. Tapi benarkah ada beberapa saksi atau korban yang kemudian menarik atau bicara atau tidak mau saksi? Benarkah itu? Dari pakai bahasa list atau apa ya? Daftar tunggu gitu kan? Waiting list, Ya waiting list gitu kan yang kami punya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalaupun akhirnya ada yang kemudian mundur, itu berarti bukan dari kami. Oh, Ya. Nah, dari sana. Berarti Selama ini yang kami hadirkan bersama kawan-kawan yang lain gitu kan, bersama kawan-kawan LPSK itu hadir dan memberikan keterangan cukup baik. jadi sejauh ini korban masih aman ya maksudnya? Aman, insya Allah aman. Masih aman. Masih aman, insya Allah. Kami senang kalau korban akhirnya bisa memberikan keterangan dengan baik gitu kan. Prosesnya juga mudah meskipun memakan waktu yang cukup panjang, sehari dari mulai jam berapa kemarin, jam 9 atau jam 10 sampai sore gitu kan. Korban dihadirkan di prosesnya? Betul, gitu karena dia sebagai pelapor utama, jadi memang dia harus memberikan keterangan sedetail-detailnya. Jadi dia bertemu langsung dengan pelaku? Enggak, kalau si terdakwa virtual di ruang medai. Oh, terdakwa yang virtual. Iya. Karena kalau ini langsung kan akan ada. Iya, ada situasi yang mungkin cukup mengganggu ya. Jadi kemudian ada gejala seperti itu. Jadi korban sendiri. Kalau sejauh ini langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman aliansi ini? Tentunya ini bicara strategi ya. Strategi ini menjadi rahasia perusahaan. Artinya kami tetap mengawal Supaya tidak didengar oleh perusahaan yang lain. Jadi main bola ini aja di kayaknya lawan gitu kan. Ini bisa ide jadi kayaknya lawan. Tetapi yang pasti kami terus mengawal bagaimana agar proses hukum sampai putusan inkrah itu tetap berpihak pada korban dan memberi keadilan yang sebaik-baiknya bagi korban. Ini kan sudah ada 20 kasus nih, Pak Malwi. Ya, 20 kasus, 20 sidang. Ya, itu jadi Ya, sekitar. Nah, proses selanjutnya apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan? Ini tinggal tuntutan, kemudian pledoi atau pembelaan dari si terdakwa, kemudian putusan. Dan semoga saja Pasti itu ya? Kenapa? Sudah dekat maksudnya? Sudah dekat. Ada yang sudah dekat gitu kan. Putusannya maksudnya. Ya semoga saja semua berjalan dengan baik gitu kan, situasi sosial juga kondusif gitu kan, Jombang, Surabaya kondusif semuanya, semua demi kepentingan terbaik bagi korban. Iya, karena sebagian sempat terpecah-pecah ya. Mungkin konsepnya kalau dulu ikut nyawal terus terpecah ada si Sambo. Pecah lagi barusan ada ini tragedi Kanjuruhan. Jadi mungkin kadang agak-agak lengah gitu ya. Nah, kalau seandainya ada publik, apa sih yang bisa dilakukan publik atau mungkin stakeholder lain misalnya dari sisi pemerintah untuk tetap ikut mengawal atau apa ya, ikut memantau supaya ini berjalan sesuai dengan jalurnya, nggak melenceng dari harapan kita semua untuk tetap adanya keadilan bagi korban ini. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, Bapak? Yang pasti pemerintah ataupun negara dalam hal ini punya tanggung jawab ya untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual atau terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian punya kewajiban, punya mandat untuk pemenuhan hak korban. Artinya apapun yang dibutuhkan korban, apalagi Indonesia ini kan punya undang-undang yang sudah berpihak terhadap perempuan, ratifikasi kovenan internasional juga sudah banyak gitu kan, maka kemudian diterjemahkan melalui undang-undang. Yang terbaru adalah undang-undang TPKS, di mana kemudian partisipasi masyarakat, stakeholder masyarakat luas itu juga punya tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, kemudian pelaporan jika dia melihat, kemudian juga melakukan turut membantu dalam proses pemulihan atau recovery bagi si korban.
Artinya kalaupun masyarakat melihatnya dari media dalam kasus ini, tentunya harus membaca banyak referensi, tidak hanya satu sisi saja. Kalau mau dia bersikap objektif ya, tapi kalau memang dia mempercayai bahwa itu fitnah, itu rekayasa ya itu angel misalnya. Iya, kan kemarin aku juga ikut nyimak workshopnya teman-teman WCC itu ya, yang victimisasi. Nah itu mungkin sebagian juga belum tahu istilah ini, mungkin tidak banyak ya, baru muncul. Kira-kira apa sih Mbak kalau istilah itu victimisasi korban ini? Ya pakai bahasa yang sederhana aja. Jadi cara Jawa ini korban wis dadi korban kok dadi korban maneh. Caranya apa? Ya caranya dengan mengumbar apa yang terjadi di persidangan. Artinya ketika dalam kasus ini korban kan terlindung nih, gitu kan, dia sudah jadi korban, tetapi foto korban, video korban itu diupload lagi ke media sosial yang itu tanpa edit, artinya ketahuan banget gitu kan, orang akhirnya jadi tahu wajahnya iki lho, fotonya iki lho, areke iki lho, omah iki lho. Ini apakah tidak ada aturan untuk perbuatan seperti itu? Kalau di media massa tentunya tidak boleh ada kode etiknya, tapi yang upload ini kan oknum-oknum yang memang dengan tujuan untuk ya wajar lah apa dalam kasus ini untuk memutarbalikkan situasi gitu. Nah persoalan apakah tidak ada aturan ya kita bisa cek gitu kan, misalkan ke undang-undang ITE gitu. Tetapi kan kami beberapa kali memang ditanya kenapa tidak bertindak atas ulah para oknum yang kemudian melakukan victimisasi terhadap korban gitu kan. Gampang-gampang ya, artinya begini, ada kemudian situasi yang sengaja ingin memecah fokus dari kawan-kawan aliansi, kawan-kawan tim PH agar tidak fokus lagi mengurusi sidangnya sendiri, tetapi mengurusi persoalan lain gitu kan. Nah, persoalan kenapa kok kemudian tidak melaporkan saja akun yang kemudian mengupload foto korban. Sebenarnya kami juga pengen, tetapi karena korban masih fokus juga pada kasusnya sendiri dan kami tidak mau membebani korban, akhirnya kita biarkan saja. Toh nanti hukum yang akan berbicara, vonis pengadilan yang akan menentukan seperti apa ini ujungnya. Berarti itu mungkin strategi perusahaan lain ya. Jadi tetap aja fokus pada gimana sidang ini, pengawalan proses sidang berjalan dengan baik dan memastikan kalau korban tidak terganggu. Udah biarkan itu menggonggong, biarkan gitu ya. Tetap fokus. Yang terakhir mungkin ini apa sih yang apa sih pesan atau apa yang ingin disampaikan supaya kejadian seperti ini terutama di pondok pesantren yang banyak sekali di kota Jombang, kota santri, tepatnya santri, supaya tidak berulang dan berulang lagi, apa yang perlu dilakukan? Ini dulu itu kami pernah menggagas ada kajian-kajian yang itu seharusnya ayat-ayat itu ramah perempuan, artinya dari tokoh-tokoh yang ada di pesantren itu juga bisa mengajarkan sesuatu hal yang itu tidak mendiskreditkan perempuan gitu kan. Artinya ayat-ayat yang disampaikan juga ayat-ayat yang ramah perempuan. Banyak kemudian situasi saya nggak mau beranjak dari bagaimana antropologi pesantren ya, karena saya tidak menguasai tapi yang pasti beberapa bunyai itu memang sepakat ketika pesantren itu bisa lebih ramah terhadap santrinya gitu kan. Kebetulan ini informasi saja, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? 6/7 ada diskusi pra kongres KUPI kedua di pesantrennya Umda di Tambah Beras gitu. Nah, artinya banyak kajian-kajian yang pembaruan isu-isu terkini yang berharap akan dibawa pada kongres KUPI kedua gitu kan. Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang beberapa tahun lalu sebelum pandemi pernah diselenggarakan KUPI pertama, dan ini di November akhir atau pertengahan akan diselenggarakan juga KUPI yang kedua
kurang tahu, saya kurang detail ini lokasinya. Artinya apa? Bahwa memang sudah ada gerakan di tingkatan ulama-ulama perempuan bagaimana untuk salah satunya mendiskusikan isu-isu kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren. Nah, tetapi karena saya tidak begitu detail apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan terkait isu-isu terbaru saat ini, nah ini perlu kita kita cari tahu lagi. Tetapi upaya untuk meminimalisir, mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak gitu kan di pesantren itu juga perlu ditingkatkan ya, melalui pengasuh dan pengajar di pesantren itu sendiri. Ya, dan pastinya setiap wali santri itu juga jangan pasrah bongkoan ya ketika mengantarkan anak-anak putra putrinya ke pondok seolah-olah ini aman, jadi tetap harus ada kontrol. Kira-kira gitu gak sih? Kayaknya memang begitu ya. Jadi memang kalau sudah dimasukkan, karena saya juga belum punya pengalaman memasukkan anak pesantren ya, tetapi dari diskusi-diskusi dengan wali santri memang kudu gelet-gelet disambangi. Cek kangen anaknya. Artinya tetap harus diajak komunikasi apa yang terjadi di asramanya hari ini, tetap harus diajak. Ya, pastinya juga teman-teman aliansi kota santri melawan kekerasan seksual ini juga harus terus-menerus nggak capek-capek ya menggaungkan atau mengkampanyekan ya supaya tidak adanya kekerasan nggak hanya di pesantren, di dunia pendidikan, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, dimanapun kita berada gitu ya. Artinya kasus-kasus seperti ini bukan lagi menjadi kasus domestik gitu kan, menjadi kasus privat, tetapi sudah menjadi kasus yang harus ditangani bersama. Oke. Ya, Bapak Duki terima kasih atas waktunya, sharing-sharingnya. Ya, itu tadi Sobat Karima 3 obrolan kita ya seputar menengok bagaimana sih kelanjutan proses hukum untuk kasus MSAT, dan tentu harapan kita agar korban ini benar-benar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya gitu ya.